Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk rekan-rekan semuanya. Semoga senantiasa sehat kapanpun dan dimanapun Anda berada. Masih bersama saya Puji Setio Nugroho dalam online training Solar Turbine Sentor 40 Kompresor Package. Dan kita hari ini masuk ke sesi 2.7 yang membahas tentang Centrifugal Booster Kompresor. Baik, kita mulai saja langsung dari pengertian kompresor. Kompresor merupakan peralatan yang mengkonversi energi mekanik menjadi energi fluida untuk meningkatkan tekanan gas. Di sini pembahasannya, energi mekanik itu disediakan oleh gas turbin engine, mengeluarkan output putaran melalui power turbine shaft-nya, dan kemudian energi mekanik ini menggerakkan kompresor, di mana di dalamnya di dalam kompresor tersebut akan dialiri fluida gas dan terjadilah perubahan atau konversi energi dari energi mekanik menjadi energi fluida untuk meningkatkan tekanan gas. Jadi gas yang masuk ke dalam kompresor ini ditingkatkan tekanannya. Dan pada pembahasan kali ini juga kesatuan dari engine dan kompresor ini dikemas dalam sebuah kompresor package. Nah, di sini kita membahasnya adalah Solar Turbine Sentor 40 Kompresor Package. Kemudian ini adalah jenis-jenis kompresor. Kalau di sesi pertama kemarin kita membahas pembagian jenis-jenis motor bakar. Kali ini kita akan melihat pembagian jenis-jenis dari kompresor. Secara umum terbagi menjadi dua juga. Yang pertama adalah reciprocating atau gerakan bolak-balik, di mana untuk reciprocating ini ada yang double acting dan single acting. Kemudian untuk rotating atau yang bergerak berputar itu ada dua jenis juga. Yang pertama positive displacement, yang kedua dinamik. Yang positive displacement ada loop, fan, dan screw, sedangkan yang dinamik ada radial kompresor dan ada aksial kompresor. Nah, selanjutnya, ini adalah kompresor yang diproduksi oleh Solar Turbine. Semuanya adalah dynamic kompresor. Yang pertama adalah aksial kompresor yang ada di turbin engine, yang sudah kita bahas berbab-bab sebelumnya ya, dari yang bab dari sesi yang pertama kemarin sampai sesi yang kedua ini. Untuk yang pembahasan tentang engine, semuanya adalah tentang aksial kompresor yang ada di turbin engine. Sedangkan kali ini kita akan membahas centrifugal kompresor di booster kompresor. Ini adalah centrifugal kompresor yang ada di PHSS. Kemarin sudah disebutkan ada C306, 505, dan C338 serta C336. Kemudian ini adalah contoh-contoh aplikasinya. Secara umum, kebanyakan dari produk solar turbine kompresor itu digunakan untuk pipeline dan production gas kompresor. Di sini bisa dilihat production gas kompresor itu terdiri dari 3 stage ya ini ya. Ada 3 bandel kompresor yang disusun secara tandem atau serial untuk aplikasi high pressure ratio. Kemudian ini adalah gambaran dari internal parts dari centrifugal booster kompresor. Bisa dilihat di sini ada mulai dari shaftnya, kemudian bearing untuk menumpunya, kemudian ada impeller, diffuser, crossover, volute, spacer, dan kemudian seal, dan yang terakhir adalah end cap-nya. Namun yang berfungsi untuk meningkatkan tekanan dari gasnya adalah rotor dan stator, sama seperti yang kita bahas pada bab pertama kemarin tentang komponen dari gas turbine engine, di mana kompresor itu terdiri dari rotor dan stator. Nah, sama seperti di aksial kompresor yang kemarin kita bahas di engine,
Satu stage dari centrifugal kompresor juga terdiri dari rotating element yaitu impellers dan stationary elemennya yaitu diffuser. Ini bisa kita lihat rotatingnya adalah impeller, fungsinya untuk meningkatkan kecepatan dari gas yang masuk sehingga pressure dynamic dan energi kinetiknya naik. Kemudian dia masuk ke diffuser sehingga static pressure kinetik atau pressure dynamicnya itu berubah menjadi static pressure. Selanjutnya ini adalah gambaran dari bagaimana aliran udara itu dinaikkan tekanannya ketika dia masuk ke dalam impeller dan disalurkan ke dalam diffuser ya. Kita lihat di bagian kiri adalah kenaikan pressure-nya ketika masuk, kemudian keluar menjadi warnanya lebih orange, di mana tekanannya naik. Sedangkan velocity-nya kebalikannya ya, dari dia masuk ke dalam impeller itu speed-nya naik, begitu dia masuk ke dalam diffuser dia menjadi lebih biru ya, artinya kecepatannya turun. Selanjutnya kita diskusi tentang performa dari kompresor, di mana ada beberapa parameter yang kita gunakan dalam operasi sentrifugal kompresor ini. Yang pertama, dari suction ada pressure, temperatur, komposisi gas, dan flow. Kemudian diputar di dalamnya dan dengan power dan speed yang disediakan oleh power turbin dari engine, dan keluarannya berupa tekanan discharge dan temperatur discharge. Kemudian ini adalah kurva yang menunjukkan performa atau batasan dari sebuah kompresor. Di sini ada kurva yang ke kanan itu adalah flow-nya, yang ke atas adalah isentropic head. Ini seperti yang Bapak-bapak lihat di panel, di kontrol panel di bagian monitor ada yang kompresor performance. Ada beberapa parameter yang bisa kita lihat dari grafik ini ya. Yang sumbu vertikal itu adalah isentropic head. Secara gampangnya isentropic head itu seperti pressure ratio, tapi tidak sepenuhnya pressure ratio, masih ada faktor lain yang mempengaruhi nilai dari isentropic head ini. Kemudian pada garis mendatar itu ada actual volumetric flow ya. Kemudian pada kurva tersebut ada banyak garis. Garis yang warna merah itu adalah garis batas kiri yang kita sebut dengan surge limit. Artinya apabila titik operasi dari kompresor itu bergerak ke kiri, dia akan menyentuh surge limitnya. Kemudian ada garis biru yang namanya efisiensi dan garis hijau yang menyatakan kecepatan dari kompresornya. Jadi operasi dari kompresor itu bisa kita plot di sini. Nilai speednya berapa, kemudian dia beroperasi pada pressure ratio berapa, hasil tekanan hasil flow-nya yang masuk keluar tuh berapa, semuanya bisa diplot di sini. Kalau di gambar yang kiri ini ada plotnya adalah tanda plus warna biru ini ya, yaitu di sekitar kecepatan antara 14.000 rpm hingga 15.000 rpm dengan aktual flow sekitar 3.200 aktual cubic feet per menit. Nah, kita akan bahas satu persatu parameter tadi. Yang pertama adalah actual inlet volumetric flow atau garis yang horizontal tadi ya. Jadi bisa dilihat di sini 306 dan 505. Kalau bisa lihat inlet flow-nya sekitar 2.500 aktual cubic feet per menit. Tapi standar flow-nya kita nyatakan dia 50 million scuff per day. Sedangkan yang kompresor yang VLP yang gede, yang 505,
inlet flow-nya lebih tinggi, yaitu sekitar 13.000 aktual kubik feet per menit, tapi standar flow-nya cuma 35 million scaf per day. Mengapa seperti ini? Ya, aktual flow adalah fungsi dari temperatur dan pressure pada sejumlah massa aliran fluida tertentu. Jadi nilainya itu sebanding dengan temperatur. Semakin panas dia, maka aktual flow-nya semakin naik. Dan dia juga berbanding terbalik terhadap pressure. Di mana semakin tinggi pressure, maka Q-nya semakin turun atau aktual flow-nya semakin turun. Bisa kita lihat tadi kalau MP itu beroperasi di 300-an PSIG suction-nya, dia menghasilkan cuma 2500 ACFM. Sedangkan pada yang VLP itu suction-nya cuma sekitar 20 PSIG tapi lebih rendah, tapi aktual flow-nya sangat tinggi di 13.000. Oke, selanjutnya standard flow. Standard flow adalah flow pada kondisi pressure dan temperatur standar. Standarnya itu adalah 60 Fahrenheit dan 1 atm atau 14,7 PSIA. Dan satuan flow yang digunakan oleh solar adalah ACFM dan MMSCF. Jadi dua-duanya digunakan ya, baik actual flow maupun standard flow. Kemudian bahasan kedua adalah head, yang tadi kita lihat di grafik, dia adalah sumbu vertikalnya yang sebanding dengan pressure ratio. Mengapa performa kompresor bisa harus menggunakan head? Nah, tadi sudah disampaikan bahwa besarnya energi dalam perubahan suatu gas itu dipengaruhi oleh banyak hal. Yang pertama, rasio tekanan. Jadi head tadi juga bisa dilihat itu sebanding dengan rasio tekanan, tapi tidak semata-mata hanya rasio tekanan. Ini ada parameter-parameter lain yang berpengaruh, yaitu specific gravity, kemudian compressibility factor dari gas, kemudian temperatur inlet gas, dan rasio kapasitas panas. Jadi apa head itu? Head dapat dihitung dengan menggunakan rumus seperti ini, C2 per SG bla 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 bla. Di mana C1 C2 itu seperti ini ya. Ya ruwet ya. Bikin pusing dan bikin kaget, tapi rekan-rekan operator tidak usah panik ya, tidak usah terus nyari-nyari headnya berapa, biarkan urusan head ini ditangani oleh para engineer ya. Tapi intinya head itu adalah suatu parameter yang mencerminkan energi suatu zat pada temperatur, pressure, specific gravity, kemudian compressibility factor, dan konstanta rasio panas tertentu. Jadi perlu diingat, head itu tidak semata-mata pressure ratio ya, tapi dia memang sebanding dengan pressure ratio. Dia dipengaruhi oleh temperatur, pressure suction, specific gravity dari gas. Artinya komposisi gasnya berubah, headnya juga akan berubah. Begitu ya. Nggak usah dihitung sama operator apalagi mekanik. Lalu bagaimana head pada kompresor itu bisa dibangkitkan? Nah, secara umum, head itu dibangkitkan dengan meningkatkan kecepatan gas dari inlet impeller ke outlet impeller. Ini ilustrasinya, jadi gas bertekanan rendah dengan kecepatan rendah, volume besar, masuk secara aksial ke dalam impeller, kemudian impeller berputar untuk meningkatkan velocity, kemudian pressure, dynamic, secara arahnya tangensial ya, atau tegak lurus dengan sumbu rotornya, seperti bagaimana kemarin juga sudah dijelaskan di bab pertama tentang centrifugal kompresor ya. Dan ini adalah rumus dari head terkait dengan desain dari suatu impeller. Tidak usah dihafalkan juga,
Tapi ini bisa menjadi gambaran tentang staging dari suatu kompresor, di mana kemarin dijelaskan bahwa kompresor satu dengan yang lain itu rata-rata stagingnya berbeda. Staging ini adalah desain atau bentuk dari impeller dan stator yang ada di dalam centrifugal booster kompresor, di mana ada faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam merancang sebuah stage atau bentuk impeller. Yang pertama adalah impeller diameter, kemudian kecepatan, dan arah masuk flow itu ke dalam impeller. Semakin besar diameter impeller, maka head yang dihasilkan juga semakin besar. Begitu juga dengan speednya, makin tinggi speed, makin besar head, dan arah masuknya juga perlu diperhatikan. Kemudian parameter performa kompresor selanjutnya adalah spesifik gravity dari gas yang dikompres. Apa itu SG? SG adalah perbandingan antara kerapatan gas tersebut terhadap kerapatan fluida referensi. Biasanya dihitung menggunakan perbandingan berat molekul dibanding berat molekul udara. Dan spesifik gravity dari suatu komposisi gas metan umumnya di kisaran 0,6 hingga 0,7. Dan ini adalah gas komposisi, contoh gas komposisi. Apabila rekan-rekan lihat di parem, itu rekan-rekan operator biasanya nyempling gas, kemudian dikirim ke lab, dan ada hasil berapa nilai CO2, O2, N2, metan, propan, etan, kemudian isobutan, normal butan, dan seterusnya. Dan nilai spesifik gravity ini dipengaruhi oleh komposisi gas yang dihasilkan. Semakin banyak fraksi beratnya, misalkan dari butan ke atas, itu SG-nya semakin tinggi. Begitu juga nilai CO2-nya, kalau semakin banyak juga gasnya akan semakin berat. Contohnya lihat di yang Pamaguan. Pamaguan itu nilai CO2-nya kan tinggi, maka spesifik gravity-nya juga semakin tinggi di 0,7 dibandingkan misalkan di Badak CO2-nya rendah, mostly dari metan, dia SG-nya di 0,7. Baik, parameter selanjutnya pada performa kompresor adalah efisiensi. Efisiensi adalah perbandingan atau rasio antara energi head dalam keadaan ideal tanpa loss dibandingkan dengan energi mekanik yang digunakan untuk memutar kompresor. Dan energi head ini misalnya gini ya. Jadi untuk menaikkan tekanan gas dari katakanlah 100 ke 300 PSIG itu butuh 3000 HP gitu ya, butuh 3000 HP. Nah, karena ada loss, maka tenaga yang dihasilkan itu tenaga yang diperlukan tadi itu butuh 4000 HP. Artinya dia punya efisiensi 75%. 75% itu rasio perbandingan antara 3000 per 4000. Nah, energi mekanik tadi adalah power yang dihasilkan oleh power turbin dari gas turbin engine. Jadi ini merupakan output power dari gas turbin engine-nya ya. Jadi seperti tadi saya bilang, misalnya kita butuh 3000 HP untuk meningkatkan pressure dari 100 ke 300, maka si engine itu harus menyediakan 4000 HP. Nah, sama seperti outputnya Sentor 40 ya, 4000 HP. Dan efisiensi dari kompresor itu sekitar 75%. Dan rata-rata best efficiency point-nya juga di situ. Nah, setiap kompresor itu memiliki nilai efisiensi yang berubah-ubah pada kondisi operasi tertentu. Dan kalau lihat di kurva, maka nilai efisiensi tertinggi itu berada di area yang berada di tengah.
performance map-nya atau kurva performanya. Tadi bisa dilihat lagi di slide sebelumnya ya. Di situ ada garis-garis tadi, garis efisiensi. Nilai efisiensi tertinggi itu berada di tengah sini ya Pak ya. Selanjutnya, kita tadi sudah membahas beberapa parameter performa kompresor. Secara umum ada 8 parameter ya tadi ya. Itu bisa kita sederhanakan. Dari kompresornya sendiri, dari suction, itu ada pressure, temperatur, gas, flow, kemudian power atau speednya itu disediakan oleh engine dan outputnya tadi dari berupa P2 dan T2 atau tekanan discharge dan temperatur discharge. Selanjutnya kita masuk ke bahasan yang paling penting dan seru dari booster kompresor ini, yaitu tentang surge. Surge adalah ketidakstabilan atau turbulensi aliran gas di dalam kompresor, di mana penyebab umum dari surge ini adalah kekurangan flow. Namun secara keseluruhan ada banyak parameter yang mempengaruhi surge. Apa saja yang menyebabkan surge? Intinya flow itu kurang karena pertama gasnya makin ringan. Misalkan awalnya kita mengkompres gas dari pamaguan yang kaya akan CO2 sehingga basnya berat. Apabila suatu ketika komposisi gasnya berubah menjadi makin ringan karena CO2-nya berkurang, maka surge akan lebih cepat terjadi. Artinya secara desain dia kompresor itu lebih rentan terjadi surge. Kemudian gasnya makin panas dan rasio tekanannya semakin tinggi, maka garis surge-nya akan semakin bergerak ke kanan. Kemudian apa sih yang menjadi tanda dari surge? Yang pertama, vibrasi kompresornya naik dan temperatur discharge-nya juga naik. Kenapa kok begitu? Ya namanya nggak stabil, dia menyebabkan turbulensi di dalam kompresor sehingga rotornya itu putarannya tidak stabil, meningkatkan vibrasi dan makin banyak ketidakstabilan atau turbulensi di dalamnya, keluarannya juga semakin panas. Dan akibatnya adalah kerusakan dari kompresor internal parts. Untuk itu, setiap kompresor itu harus mempunyai anti-surge protection. Di sini untuk centrifugal kompresor ini kita menggunakan anti-surge valve atau ASV. Oke, anti-surge valve itu yang mana? Ya, di lingkaran ini ya. Jadi, anti-surge valve ini membypass discharge gas balik ke suction gas. Jadi, ini kita bisa dilihat, ini adalah bagan atau skematik sederhana dari kompresor ya. Dan ini adalah yard valve-nya. Kompresornya itu ada suction strainer, kemudian suction scrubber, ada coolernya, fan A, fan B itu. Jadi anti-surge itu letaknya di downstream dari cooler, dia di bypass ke arah suction line dari kompresor. Karena tadi sifatnya terjadinya adalah kekurangan flow, maka apabila terjadi mendekati garis surge, si anti-surge valve ini akan memerintahkan, si control system akan memerintahkan anti-surge valve untuk membuka sehingga gas yang keluar tadi balik lagi untuk menambah kekurangan flow di area suction. Juga menurunkan rasio pressure-nya juga. Kemudian desainnya seperti apa? Desainnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi anti-surge controller itu ada di control panel, terintegrasi sama, ada yang terintegrasi sama PLC-nya, ada yang satu modul terpisah mikir sendiri kompresor surge-nya. Kemudian ada sensing device. Sensing device-nya itu ada pressure drop yang melewati flow orifice, kemudian ada suction dan discharge pressure, kemudian suction dan discharge temperatur. Itu yang digunakan untuk sensing apakah
flow yang lewat ke kompresor itu mendekati search line-nya atau enggak. Kemudian dari sensor-sensor tadi masuk ke komputernya, yaitu anti-search controller, dan anti-search controller akan memberikan perintah ke anti-search valve untuk membuka atau menutup. Jadi pada saat awal startup dia akan membuka terus. Pada putaran tertentu ketika aliran sudah stabil dia akan perlahan menutup dan kompresor akan beroperasi dengan normal. Apabila suatu ketika operasinya kekurangan flow atau garis titik operasinya bergerak ke kiri mendekati anti-search line, dia akan memerintahkan untuk membuka ya anti-search controllernya ini. Dan anti-search controller ini sifatnya adalah normally open atau fail safe. Jika aktuatornya fail, dia langsung buka gitu ya. Nah, ini adalah titik operasi pada performance curve dibatasi oleh search line di sebelah kiri. Ya, ini bisa dilihat di gambarnya ini, rekan-rekan juga pasti tahu. Ini adalah apa namanya yang biasa dipantau untuk melihat search condition dari search anti-search valve position ya. Jadi semakin tinggi head, lihat di kurva ini, semakin tinggi head itu minimum flow-nya semakin banyak. Jadi makin banyak flow yang dibutuhkan supaya tidak mendekati search. Artinya search point harus makin ke kanan. Kemudian ada juga parameter namanya search margin. Search margin adalah margin antara flow terhadap search line. Garis merahnya itu. Jadi titik kuning ini terhadap titik merah itu jaraknya berapa persen, itu adalah search margin. Kemudian ada 3 garis. Garis pertama adalah search line, garis batas di mana secara desain dia akan menyebabkan terjadinya search. Kemudian control line, yaitu garis warna kuning di sebelah kanan dari search line. Jika titik operasi kompresor ini melewati control line, maka anti-search controller akan langsung memerintahkan valve untuk fast open 100%. Jadi ketika titik kuning ini bergerak ke kiri karena kekurangan flow, menyentuh titik kuning, garis kuning, langsung controller buka 100%. Ada lagi namanya deadband line, yaitu garis batas aman. Pada area ini di antara di area antara control line dengan deadband line, controller akan mengontrol bukaan valve secara proporsional hingga fully close dan melewati deadband line. Jadi bukanya itu pelan-pelan kalau melewati antara garis kuning dengan garis hijau ya. Kalau sudah di hijau umumnya sudah close, tapi nanti sebenarnya ada banyak logik lagi yang menyebabkan dia tetap buka, tetap membuka sekian persen gitu ya. Tapi secara garis besar ini konsepnya. Selanjutnya kita diskusi tentang mitos yang selama ini ada di Pertamina Hulu Sanga-Sanga tentang operasi kompresor. Ketika kompresor sedang beroperasi kontinu, harus dijaga agar anti-search valve selalu fully close. Nah, itu benar nggak sih? Benar atau salah? Dan selama ini semuanya menganggap bahwa memang harus selalu fully close, 100% close. Karena kalau buka itu artinya search. Ternyata, anti-search valve itu adalah suatu proteksi untuk menjaga agar minimum flow kompresor terpenuhi. Jadi adalah keadaan normal jika kompresor itu beroperasi dengan anti-search tetap terbuka beberapa persen secara kontinu untuk menjaga minimum flow tetap terpenuhi. Nah, biasanya kita kan double-double ya, sudah ada anti-search, ada recycle line. Itu mungkin fungsinya pada saat desain karena dia di paralel maka
ada recycle line. Tapi pada dasarnya nggak apa-apa, anti-surge kompresor kita itu buka itu nggak apa-apa, normal-normal saja. Karena beberapa pengalaman yang saya temukan itu ya karena flow-nya kurang ya anti-surge-nya buka untuk memenuhi minimum flow sehingga kompresor itu tetap jalan. Jadi dulu pernah ada studi berapa sih minimumnya yang bisa dikompres? Ya saya jawab seminimum mungkin selama masih ekonomis. Itu bisa. Kita punya 2 recycle line. Yang pertama recycle plan, yang kedua anti-surge valve, semuanya memprotek kompresor kita ini untuk bisa tetap running. Tapi ada yang perlu kita perhatikan, jadi yang harus kita jadikan concern adalah tentang efisiensi kompresor package. Intinya operasikan kompresor kita itu dengan speed seminimum mungkin supaya fuel-nya hemat selama kebutuhan flow, suction, discharge kompresor dari masing-masing train itu bisa terpenuhi. Jadi ketika kita mainkan suction sama discharge-nya di katakanlah LP kompresor, jangan sampai VLP-nya kena atau MP-nya kena. Tapi prinsipnya lakukan turunkan NGP seminimum mungkin supaya hemat fuel. Dan selama apa tadi suction discharge kompresornya terpenuhi, flow-nya terpenuhi ya. Jadi jangan terlalu khawatir anti-surge itu membuka ya, karena itu sesuatu yang normal. Itu proteksi untuk menjaga tetap aman ya. Baik, kita telah sampai di akhir pembahasan tentang kompresor sentrifugal atau booster kompresor. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak-Bapak semuanya. Apabila ada pertanyaan bisa ditulis di komentar. Semoga materi ini bermanfaat buat Bapak-Bapak. Sekian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.